Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talab wa talibat. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ustazah fi Darsil Lughah Al-Arabiyyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, alhamdulillah pada bab pertama di subbab ketiga ini yang akan kita bahas adalah subbab al-qawaid atau tata bahasa. Di mana dalam subbab al-qawaid ini terdapat beberapa kaidah tata bahasa Arab yang di dalamnya disertai pula dengan contoh dan penggunaannya dalam suatu kalimat. Dengan menguasai subbab al-qawaid atau tata bahasa ini, maka kita akan mampu untuk membuat ataupun menjelaskan struktur kata yang terdapat di dalam suatu kalimat. Poin pembahasan yang akan dibahas dalam subbab al-qawaid atau tata bahasa ini adalah dua bentuk kata kerja dan objek. Nah, di sini ada tiga, jadi ada dua bentuk kata kerja dan ada satu objek. Yang manakah yang termasuk kata kerja dan mana yang termasuk objek itu sudah terlihat jelas di namanya ya. Fi'il itu kata kerja, berarti fi'il mudhari dan fi'il amr itu adalah bentuk kata kerja. Sedangkan maf'ul bih adalah bentuk dari objek itu sendiri. Nah, untuk fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang dimana menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Sedangkan fi'il amr adalah kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara terhadap orang yang diajak berbicara. Dan yang ketiga ada maf'ul bih, yaitu sebuah isim yang menunjukkan objek dari suatu perbuatan. Dua bentuk kata kerja dan objek yang sudah kita bahas adalah bahan atau unsur dari pembuatan suatu kalimat. Untuk gambaran awal tadi sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari, fi'il amr dan maf'ul bih. Nah, untuk selanjutnya akan kita pelajari lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari, fi'il amr dan maf'ul bih. Nah, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna dari fi'il mudhari itu sendiri bisa menunjukkan sedang atau akan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara atau mutakalim disebutnya ya. Pembicara itu adalah pihak pertama kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya saya atau aku. Nah, itu kalau dalam kalimat ada aku atau saya itu menjadi seorang pembicara atau dalam bahasa Arabnya mutakalim terhadap orang yang diajak berbicara atau mukhatab. Yang ketiga adalah maf'ul bih, yaitu isim yang menunjukkan objek perbuatan. Jadi simpelnya dalam bahasa Indonesia maf'ul bih itu adalah objek ya. Dilanjut ke misal ya, ke contoh daripada fi'il mudhari ini. Yang pertama ada yarji'u. Yarji'u. Nah, artinya itu sedang pulang atau akan pulang. Dan yadhhabu. Yadhhabu. Sedang pergi atau akan pergi. Jadi maknanya bisa sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Selanjutnya, fi'il amr atau kata kerja perintah untuk misalnya ada dua contoh. Pertama, ijlis. Ijlis artinya duduklah. Yang kedua, idhab artinya pergilah. Yang terakhir ada maf'ul bih, yaitu isim yang menunjukkan objek. Untuk contoh kalimatnya, yaqra'u ridwanul kitaba. Yaqra'u ridwanul kitaba. Ridwan membaca buku. Ya'kulu Ahmadur Ruzza. Ya'kulu Ahmadur Ruzza. Ahmad makan nasi. Nah, khusus untuk
maf'ul bi ini dibuat dalam satu kalimat agar kalian bisa melihat dengan jelas mana yang termasuk maf'ul bi. Nah, yang termasuk maf'ul bi adalah yang bergaris bawah ya. Al-kitaba pada kalimat yaqra'u ridwanul kitaba dan ar-ruzza pada kalimat yakulu Ahmadur ruzza. Kedudukan al-kitaba dan ar-ruzza pada kalimat tersebut adalah sebagai maf'ul bih atau isim yang menunjukkan objek dari suatu perbuatan. Isim adalah setiap lafaz ataupun kata yang menerangkan nama yang menunjukkan suatu makna. Untuk contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam suatu kalimat adalah sesuai dengan kalimat berikut. Misal pertama, yadhhabu Hasanun ilal madrasah. Silahkan diikuti ya. Yadhhabu Hasanun ilal madrasah. Hasan sedang pergi ke sekolah. Misal yang kedua, ya Ridwan udkhulil fasla. Ya Ridwan udkhulil fasla. Artinya, hai Ridwan, masuklah ke kelas. Misal yang ketiga, ya Farid iqra'il Qur'an. Ya Farid iqra'il Qur'an. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Yadhhabu dalam misal pertama sebagai contoh dari fi'il mudhari. Udkhul dalam misal kedua sebagai contoh dari fi'il amar, dan Al-Qur'ana dalam misal ketiga sebagai contoh dari maf'ul bih. Sekian untuk materi yang disampaikan pada pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Iktafaitu bihadhihi dirasah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.